Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya, Valen dan James di Satir News. Berita yang akan kami bawakan hari ini tentang pengaruh globalisasi di era disrupsi terhadap intoleransi yang terjadi di media sosial. Indonesia sebagai negara multikultural, satu negara yang memiliki banyak keberagaman. Terdapat banyak keberagaman seperti suku, budaya, agama, ras, dan bentuk keberagaman lainnya. Selain menjadi bangsa yang beragam, Indonesia juga sebagai bangsa yang besar. Karena Indonesia menduduki peringkat 4 jumlah penduduk terbanyak. Memiliki kekayaan sumber daya alam, memiliki banyak pulau dan daratan yang luas, serta memiliki keberagaman budaya dan bahasa yang unik. Berdasarkan pernyataan di atas, Indonesia sebagai negara yang besar dan beragam, maka dari itulah Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Bukan hanya itu, namun keberagaman ini sekaligus menimbulkan permasalahan yang besar, salah satunya kurangnya sikap toleransi di lingkungan masyarakat. Salah satu dampak sikap intoleransi di Indonesia adalah globalisasi di era disrupsi. Salah satu dampak adanya globalisasi adalah masuknya era disrupsi yang ditunjukkan dengan berkembangnya teknologi saat ini yang terus berkembang maju. Salah satunya adalah media sosial. Media sosial merupakan sebuah media tempat bersosialisasi satu sama lain, namun dikerjakan secara online dan membuat manusia untuk beraktivitas tanpa dibatasi ruang dan waktu. Platform yang sangat disukai oleh masyarakat di Indonesia adalah media sosial, karena media sosial memanjakan masyarakat dengan cara memberikan beberapa informasi yang disediakan dengan cepat. Media sosial mempermudah komunikasi jarak jauh. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa komunikasi dan informasi dapat disebarluaskan dengan majunya teknologi di era disrupsi. Namun, kesadaran masyarakat dalam menggunakan media sosial sangat penting, karena jikalau masyarakat belum sadar bagaimana cara menggunakan media sosial dengan baik, masyarakat akan terprovokasi terhadap berita yang membuat mereka bersikap intoleransi. Berdasarkan data yang dikutip dari Kompasiana.com, zaman globalisasi seperti sekarang ini ternyata sangatlah berpengaruh terhadap sikap intoleransi yang terjadi di masyarakat, terutama lewat media sosial. Hal ini terbukti dengan banyaknya aduan masyarakat terhadap berbagai masalah intoleransi yang terjadi di media sosial. Berbagai contohnya yakni sebagai berikut: SARA atau kebencian menempati urutan pertama dengan sekitar 8.500 aduan, pornografi 7.000 aduan, hoaks 6.000 aduan, perjudian sekitar 1.100 aduan, radikalisme sekitar 350 aduan, penipuan daring sekitar 800 aduan, serta obat ilegal sekitar 500 aduan. Nilai dari pengamatan yang dilaksanakan ada beberapa dampak positif, yaitu yang pertama, media sosial sebagai sarana memberikan informasi nilai toleransi kepada masyarakat. Yang kedua, konten yang positif menjadi alat bagi semua elemen masyarakat. Pemerintah agar bisa memberikan nilai toleransi kepada masyarakat. Majunya teknologi ini tak lepas dari globalisasi. Globalisasi juga memiliki dampak positif, yaitu yang pertama, masyarakat semakin maju, lalu yang kedua adalah semangat kerja yang semakin meningkat, lalu yang ketiga, pasar semakin luas, yang keempat adalah pertukaran budaya. Perusahaan-perusahaan juga terkena salah satu dampak globalisasi, yaitu dalam faktor ekonomi, yang tidak jauh dengan keuangan perusahaan. Untuk mengetahui rincian lebih lanjut mengenai keuangan suatu perusahaan, kami akan beri contoh dengan laporan keuangan dari PT Bank Mandiri. Dapat kita lihat pendapatan premi, pendapatan syariah, pendapatan bunga lebih besar di tahun 2021. Karena teknologi yang semakin canggih, tentu pendapatan dari suatu perusahaan dapat meningkat maupun menurun. Semua tergantung dari cara perusahaan melakukan suatu kegiatan promosi atau digital advertising melalui sarana teknologi. Bisa dilihat pada tahun 2020, kemungkinan PT Bank Mandiri masih belum terlalu mengandalkan teknologi. Pada saat tahun 2021, yang dimana pada tahun ini merupakan gencarnya promosi melalui sosial media. Bisa saja PT Bank Mandiri melakukan promosi hingga meningkatkan pendapatan. Pada laporan perubahan ekuitas, kita akan membandingkan modal awal dan modal akhir. Modal awal 204.699.668. Lalu dikurangkan dengan 10.271.552 karena belum ditentukan penggunaannya. Jadi, akan dianggap mengurangi saldo. Lalu, untuk 578.266
mengurangi kepentingan non-pengendali atas aset neto. Selanjutnya ditambah 30.551.097. Hasil tersebut adalah penjumlahan dari total plus ekuitas mergin entities ditambah kepentingan non-pengendali atas aset neto. Selanjutnya dikurang 59.196 ekuitas mergin entities. Selanjutnya ditambah 707 dari hasil penjumlahan ekuitas mergin entities plus kepentingan non-pengendali atas aset neto. Untuk langkah terakhir dikurangi 2.231.176. Total HMEDT yang diterbitkan Bank Mandiri adalah sebanyak 1.338.591 lembar, sedang dengan harga sebesar Rp5.000 nilai penuh per lembar yang telah diterbitkan pada tanggal 25 Januari 2011 dan pelaksanaan periode perdagangan HMEDT dimulai tanggal 14 Februari 2011 sampai dengan 21 Februari 2011. Pemerintah Republik Indonesia sebagai pemegang saham mayoritas Bank Mandiri tidak melaksanakan haknya untuk memperoleh HMEDT, namun mengalihkannya kepada pemegang saham publik lainnya, sehingga komposisi persentase kepemilikan saham pemerintah pada Bank Mandiri menjadi kurang atau mengalami dilusi dari sebesar 66,68% sebelum periode pelaksanaan HMEDT menjadi sebesar 60% setelah pelaksanaan HMEDT. Sekian berita hari ini. Saya Valen dan James pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.